pagi hari ini, terlebih dahulu kita bikin yang namanya kesepakatan belajar. Di mana kesepakatan belajar ini akan kita taati bersama sebagai bentuk komitmen kita agar kegiatan pelajaran kita bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kita bikin kesepakatan apa antara guru dengan kalian? Tidak ikut dalam kelas. Tidak ikut di dalam kelas, baik. Tidak main HP dalam kelas. Tidak tidur dalam kelas. Tidak tidur dalam kelas. Itu komitmen kita bersama dalam kegiatan pelajaran kita di pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu tujuan atau motivasi kedatangan bangsa Eropa ketika itu adalah mencari dan menemukan rempah-rempah. Itu yang pertama. Kemudian menemukan atau mencari daerah kekuasaan, daerah pemasaran hasil industri mereka. Kemudian yang ketiga, menyebarkan ajaran agama Kristen atau Injil. Yaitu pengantar materi kita pada pertemuan sebelumnya terkait dengan kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, materi kita pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Tentunya kedatangan bangsa Eropa ketika itu ke Indonesia membawa dampak yang sangat buruk, ya, dampak negatif, ada juga dampak positifnya, tapi lebih banyak dampak buruknya. Ya, Pak. Menurut dapat kalian, dampak apa saja yang ditimbulkan dengan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Nah, silakan. Rakyat Indonesia penuh dengan penderitaan, ya, menderita ya, menderita. Oke, baik. Rakyat Indonesia kekuasaan. Rakyat Indonesia mendapatkan sisa. Rakyat Indonesia banyak yang meninggal karena kelaparan. Oke, ya baik. Bangsa Indonesia mengalami penjajahan. Jadi itu berkaitan dengan materi kita, yaitu tentang dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Baik, tujuan pembelajaran kita yaitu adalah anak-anakku sekalian diharapkan dapat yang pertama menganalisis dampak imperialisme dan kolonialisme kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Yang kedua, anak-anakku sekalian mengolah informasi tentang dampak imperialisme, kolonialisme kedatangan bangsa Eropa di Indonesia dalam bentuk tulisan, dalam bentuk cerita sejarah. Itu tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Ya, di depannya Pak Guru sudah ada slide. Gambar di samping ini menunjukkan situasi di mana rakyat Indonesia ketika itu sedang dipaksa untuk bercocok tanam atau yang dikenal dengan sistem kerja paksa. Itu merupakan dampak daripada kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, dampak kedatangan bangsa-bangsa Eropa itu terdiri dari beberapa aspek dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, ya, dan juga budaya. Baik, pada bidang politik, kedatangan bangsa Eropa tentunya mengubah pandangan sistem pemerintahan Indonesia. Bangsa kolonial tentunya menerapkan atau membentuk daerah-daerah yang disebut prefektur atau membentuk daerah-daerah yang pemerintahnya disebut yang dikepalai oleh bupati, dan juga membentuk sebuah pulau Jawa dibagi menjadi beberapa presidenan atau prefektur yang masing-masing di bawah pengontrolan daripada penjajah atau pengontrolan daripada seorang gubernur. Selanjutnya, di bidang ekonomi. Bidang ekonomi pertama melakukan sistem sewa tanah. Yang kedua, dalam bidang ekonomi kedatangan bangsa Eropa ketika itu melakukan yang namanya praktek monopoli
perdagangan, di mana Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas sehingga yang memiliki sumber daya alam yang melimpah tentunya dimanfaatkan oleh bangsa-bangsa Eropa untuk menguasai, mengeksploitasi hasil sumber daya alam kekayaan Indonesia. Ya, selanjutnya menerapkan yang ketiga dalam bidang ekonomi, bangsa Eropa menerapkan yang namanya sistem tanam paksa atau disebut kultur stelsel. Jadi kultur stelsel ini tentunya merupakan dampak yang sangat buruk ya bagi Indonesia ketika itu. Kedatangan bangsa Belanda menerapkan kultur stelsel sebagai bagian daripada politik untuk mengisi kas kekosongan negara Belanda ketika itu. Rakyat Belanda ketika itu memerlukan uang mengisi kas negara ketika itu dengan cara menggunakan sistem tanam paksa, kerja paksa, atau dalam bahasa Belandanya kultur stelsel. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, baik. Kemudian dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial tentunya ada terjadinya lapisan masyarakat. Ya. Kedatangan bangsa Eropa tentunya dalam bidang sosial ini berkaitan dengan struktur sosial atau bisa dikatakan pembagian kelas sosial yang dimana dalam hal ini yaitu adalah kelas atas dari bangsa Eropa. Ya, kelas-kelas bangsa Eropa. Kemudian kelas yang kedua terdiri dari orang-orang atau golongan timur Asia, misalnya Cina, India, itu termasuk golongan timur Asia. Kalau masuk golongan Eropa itu kelas pertama golongan Eropa yaitu adalah Inggris, Spanyol, Belanda, yaitu masuk golongan Eropa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah golongan bumi putra atau golongan pribumi. Golongan pribumi ini berarti berkaitan dengan orang-orang Indonesia, rakyat jelata, rakyat pribumi Indonesia yang menempati golongan bawah. Selanjutnya, dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dalam bidang budaya, yaitu terkait dengan penggunaan, misalnya penggunaan dari segi makanan, kemudian dari pesta. Itu bagian dari dampak kedatangan atau dampak dari dalam bidang budaya. Kemudian selanjutnya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini tentunya dampak kedatangan bangsa Eropa dalam bidang pendidikan itu terlihat dari yang disebut dengan yang namanya pendirian sekolah-sekolah ya, pendirian sekolah-sekolah yang dikhususkan bagi rakyat pribumi Indonesia. Dengan adanya pendirian sekolah-sekolah tersebut, maka rakyat Indonesia bisa bersekolah. Dan pada masa pemerintahan Belanda, sistem pendidikan di Indonesia hanya golongan-golongan tertentu, orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Misalnya orang-orang yang memiliki golongan yang tinggi, anaknya bisa bersekolah. Nah, itu pada zaman Belanda. Dan pada masa pemerintahan kolonial Belanda, banyak sekolah-sekolah yang didirikan ya, yaitu melalui kebijakan daripada pemerintah kolonial Belanda. Sehingga dampak dari pendidikan dalam bidang pendidikan muncullah golongan-golongan elit, munculnya golongan-golongan terpelajar, sehingga mereka bisa membangun politik melawan penjajahan. Mungkin sampai di sini bisa dipahami. Ada pertanyaan? Ya, baik. Untuk lebih jelas terkait dengan materi kita di hari ini, Pak Guru akan putarkan sebuah video pembelajaran. Ternyata, kolonialisme dari imperialisme di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Barat telah memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Mari kita bahas dampak-dampak tersebut dalam penjelasan berikut ini. Untuk
akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok diskusi. Kamu kasih waktu kurang lebih 30 menit dari sekarang. Kerjakan. Kelompok Belanda sudah? Sudah, Pak. Silakan kelompok Portugis membacakan hasil diskusinya. Silakan. Terjadinya perubahan lapisan sosial yang dalam masyarakat pada masa kolonial, yaitu gelombang timur asing, golongan Eropa dan golongan pribumi. Terjadinya metabolisme sosial dengan adanya gelombang transmigrasi, terutama untuk memenuhi tenaga-tenaga di perkebunan yang dibuka Belanda di luar Jawa. Ya, jadi Pak Guru memberikan kesimpulan terkait dengan kegiatan pembelajaran hari ini bahwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia tentunya berdampak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan. Di dalam bidang politik tentunya kita bisa lihat pada masa pemerintah Herman William Dendels dan Raffles itu dibentuklah sebuah jalan yang menghubungkan Jalan Anyar dan Pandemukan. Tentunya itu jalan penghubung. Kemudian juga yang berikut dibentuklah para bupati yang diangkat oleh pemerintah kolonial sebagai pegawai negeri. Kemudian tiket pimpinan pemerintah yang menggunakan sistem adat. Kemudian yang berikut, pemerintah kolonial kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia tentunya membawa dampak dalam bidang politik, yaitu dibentuklah dibaginya Pulau Jawa menjadi berapa prefektur atau berapa presidenan, 6 presidenan, tentunya untuk mengontrol dan juga mengawasi pemerintah. Dalam bidang ekonomi tentunya sistem kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia tentunya bisa dilihat dengan praktek-praktek monopoli perdagangan, sistem sewa tanah, dan juga sistem dagang paksa. Kemudian dalam bidang budaya kita bisa melihat juga cara pengadopsian kosakata, cara berpakaian, sudah mengenal adanya setelan jas, kemudian ada pesta. Kemudian dalam bidang pendidikan, dampak kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia dalam bidang pendidikan terlihat jelas dengan didirikannya pendidikan atau sekolah-sekolah yang ditujukan bagi pribumi. Salah satu contohnya yaitu adalah didirikannya sekolah Sofia sebagai sekolah yang tentunya didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Ya, baik. Menurut pendapat kalian, dalam pembelajaran yang Pak Guru laksanakan di pagi hari ini terkait dengan kedatangan atau dampak kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, kira-kira apa yang menarik menurut kalian? Silakan, ada yang punya pendapat? Video pembelajaran yang menarik. Apa serius? Diskusi kelompok menarik. Diskusi kelompoknya menarik. Menarik. Materi pembelajarannya menarik. Ya, oke, baik. Itu tentunya terkait dengan ya, kegiatan pembelajaran hari ini. Jadi Guru melihat kalian sudah mengerti dan memahami. Kemudian untuk pembelajaran kita berikutnya, kita akan membahas pada pertemuan berikutnya, yaitu tentang masa penjajahan Jepang di Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, pembelajaran kita di hari ini, kita tutup dengan doa. Doa Ustaz. Salam kepada Pak Guru. Selamat